ketika kita sudah bisa mengakses, Iya, kita pelajari lagi kemana sih sebenarnya surat gugatan itu. Nah, tapi yang penting kan, setelah kita akses, kita dapat pengetahuannya, kita percaya diri aja. Percaya diri aja. Pengadilan itu jangan bayangkan seperti kita nonton film, terlalu menjelimet perdebatan secara antar pengacara. Nggak ada di pengadilan Indonesia, nggak ada perdebatan antar pengacara penggugat dengan pengacara tergugat. Itu hampir nggak ada. Sangat-sangat dalam perdata umum ini. nggak ada. Perdebatannya itu ada di tulisan, bukan dalam percakapan lisan, bukan. Kan penggugat mengajukan gugatan, tergugat mengajukan jawaban untuk membantah gugatan itu. Itu proses jawab menjawab. Lalu atas jawaban ini dibantah lagi atau ditanggapi lagi oleh penggugat, itu namanya replik. Lalu replik tadi ditanggapi atau dibantah lagi oleh tergugat, itu namanya duplik. Jadi gugatan, jawaban, replik, duplik. Proses jawab menjawabnya itu di dialog surat yang 4 ini. Penggugat mengajukan gugatan, tergugat mengajukan jawaban. Jawaban ini pasti membantah atau menanggapi gugatan. Jawaban tergugat tadi dibantah atau ditanggapi lagi oleh penggugat, namanya replik. Lalu replik tadi dibantah atau ditanggapi lagi oleh tergugat, namanya duplik. Nah, 4 hal inilah, empat unsur inilah yang dalam persidangan disebut proses jawab menjawab. Nah, perdebatan penggugat dan tergugat, apakah langsung dia hadir ataupun kuasa hukumnya, adalah tertulis, karena ini Semuanya tertulis. Nah, setelah itu apa? Proses berikutnya pembuktian. Oh, seperti Pembuktian. Iya, udah selesai proses jawab menjawab yang 4 agenda tadi, lalu pembuktian. Pembuktian ini lebih karena menunjukkan surat-surat bukti. Surat-surat bukti. Perdata. Iya. Dan kalau ada saksi, boleh diajukan dalam perdata. Perdata itu pada umumnya bukti surat yang paling utama, lalu yang sekunder saksi. Nah, apa sih sulitnya mengajukan bukti surat? Nggak ada sulitnya. Yang penting bukti surat kita fotokopi. Setelah difotokopi, namanya dinasegelen. Dinasegelen itu bukan dilegalisir ya. Dinasegelen ke kantor pos untuk memeteraikan aja. Untuk pemeteraian bukti. Nanti ditempel meterai, lalu distempel oleh kantor pos, itulah dinasegelen namanya. Nah, kalau disebut legalisir nggak cocok karena kantor pos itu tidak membandingkan dia dengan aslinya. Jadi bukan legalisir. Nanti di pengadilan kita ajukan yang sudah dinasegelen tadi, foto yang dinasegelen tadi, dimeteraikan tadi, kita tunjukkan aslinya. Sesederhana itu. Apa sih payahnya melakukan itu gitu? Ke kantor pos kita belum ngerti di mana pemeteraian bukti, kita bilang, udah langsung itu juga mau di sana petugasnya.